Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0493796264. Nah, berikut adalah penjelasan dan praktik saya untuk membuat setiap perintah yang disebutkan dalam tugas 2 berikut. Saya mencoba menjalankan perintah-perintah ini di command prompt atau bisa disebut dengan CMD. Nah, untuk yang pertama itu ada cd atau change directory. Nah, dia digunakan untuk berpindah antara folder ke folder yang lain. Contoh, misalkan misalkan cd dokumen. Nah, seperti ini. Jadi dia akan berpindah ke folder dokumen. Nah, yang kedua itu ada CLS atau bisa disebut dengan clear screen. Fungsinya adalah menghapus semua tampilan di layar command prompt. Nah, contohnya dia kayak memberi ruang kosong. Kita praktekkan CLS. Nah, dia jadi menghapus seluruh semua tampilan yang di layar, kayak menghapus, mengclear gitu, jadi bersih. Terus yang ketiga itu ada CLS slash tanda tanya. Fungsinya untuk menampilkan informasi tentang perintah CLS dan opsi yang tersedia. Contoh, CLS slash tanda tanya. Nah, clears the screen. Si CLS ini coba sih, dia kayak clear the screen gitu nggak sih, kayak dia mencari menampilkan panduan atau bantuan mengenai perintah. Nah, lanjut untuk yang keempat itu ada dir slash tanda tanya gitu. Dia itu fungsinya untuk menampilkan informasi tentang perintah dir dan opsi yang tersedia. Dir. Nah, dia akan menunjukkan bantuan tentang perintah dir seperti cara menampilkan daftar file dan folder. Kita enter aja. Lanjut ke nomor 5 itu ada ipconfig. ipconfig itu apa? ipconfig itu dia fungsinya menampilkan konfigurasi jaringan IP dari perangkat yang terhubung seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway. Kita beri contoh ipconfig. Nah, hasilnya dia akan menunjukkan alamat IP lokal dari si perangkat komputer. Contohnya seperti ini. Lanjut yang ke-6 itu ada ipconfig all. Nah, dia fungsinya adalah menampilkan informasi lengkap tentang konfigurasi IP termasuk DNS, DHCP, dan informasi adapter lainnya. Kita beri contoh ipconfig all. Nah, dia akan memberikan detail lengkap dari setiap adaptor jaringan yang sudah tersedia di sistem atau di komputer. Lanjut ke nomor 7 itu ada ipconfig. Nah, untuk yang nomor 6 itu ada all-nya dan ini ipconfig saja. Dia menampilkan bantuan atau informasi tentang perintah ipconfig dan opsi yang tersedia. Contohnya seperti ini. Nah, dia akan menunjukkan daftar opsi dan sintaksis yang bisa digunakan dengan perintah ipconfig. Lanjut untuk ke nomor 8 itu ada ipconfig release. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah dia menghapus alamat IP yang diberikan oleh server DHCP, biasanya digunakan untuk melepaskan alamat IP dinamis. Kita beri contoh ipconfig. Nah, dia
dia akan memberikan alamat IP yang diberikan oleh router atau server DHCP. Terus yang ke-9 itu ada IP config renew. Nah, fungsinya adalah mengambil alamat IP baru dari server DHCP setelah menggunakan perintah release. Nah, contohnya seperti ini. IP config renew. Nah, seperti ini ya. Jadi dia ini akan meminta alamat IP baru dari DHCP server. Nah, seperti ini contohnya. Lanjut, yang ke-10 ada IP config display DNS. Fungsinya adalah menampilkan cache DNS di komputer yang berisi informasi tentang nama domain yang telah dipetakan ke alamat IP. Contohnya sebagai berikut. Nah, seperti ini. Jadi dia ada beberapa tampilan kayak menampilkan daftar alamat IP yang diselesaikan dari nama domain yang pernah diakses. Lanjut, yang ke-11 itu ada IP config plus DNS. Nah, untuk ini dia fungsinya menghapus cache DNS pada komputer, dan dia juga berguna jika ada masalah dengan resolusi nama domain. Kita beri contoh ipconfig plus DNS. Nah, setelah menjalankan perintah ini, cache DNS akan dibersihkan. Successfully flushed to DNS resolver cache. Lanjut ke nomor 12, itu ada IP config register DNS. Dia ini fungsinya memperbarui atau mengupdate dan mendaftarkan nama host komputer dengan DNS server yang ada. Kita beri contoh. Nah, sepertinya perintah untuk ini tuh dia kayak mengirimkan kembali informasi hostname dan alamat IP komputer ke server DNS. Fungsinya kayak gitu contohnya. Kita lanjut aja ke nomor 13, itu ada ping. Ping ini dia mengirimkan request untuk menguji koneksi jaringan antara dua perangkat. Kita beri contoh ping.google.com. Nah, dia akan jalan seperti ini. Dia akan mengirimkan paket alamat yang diberikan, misalnya kayak tadi google.com, dan menunggu balasan. Terus yang ke-14 itu ada netstat. Nah, fungsinya adalah menampilkan statistik jaringan aktif dan koneksi yang sedang berlangsung. Contoh netstat. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menampilkan semua data koneksi aktif di komputer beserta statusnya. Misalnya port yang terbuka dan alamat IP yang terhubung. Lanjut ke nomor 15.
itu ada tracer. Dia itu fungsinya melacak jalur yang dilalui paket data ke suatu alamat IP atau domain. Dia juga berguna untuk mengetahui apakah ada masalah dengan rute jaringan atau tidak. Kita beri contoh tracer. Nah, dia akan seperti ini. Dia akan menampilkan beberapa langkah-langkah yang dilalui paket dari komputer menuju Google berserta waktu yang dibutuhkan di setiap langkah. Biasanya dia membutuhkan waktu beberapa detik untuk menampilkan semua datanya. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menampilkan langkah-langkah yang dilalui komputer menuju Google berserta waktu yang dibutuhkan. Jadi ada waktu beberapa detik. Lanjut kita ke Petping. Petping ini dia fungsinya dia sama seperti ping, cuma dia memberi lebih banyak informasi tentang jaringan dan jalur koneksi. Kita contoh Petping. Nah, seperti ini. Biasanya dia juga bisa memberikan statistik yang lebih rinci tentang kualitas koneksi. Dia juga bisa membutuhkan waktu beberapa detik untuk menampilkan datanya. Nah, seperti computing static for 350 seconds atau 350 detik. Jadi ini saya jeda aja kali ya. Nah, berikut contoh Petping. Dia memberikan statistik yang lebih rinci tentang rute dan kualitas koneksi. Lanjut, di sini ada NS Lookup. NS Lookup ini digunakan untuk mencari informasi DNS tentang nama domain atau alamat IP. Kita beri contoh NS. Nah, seperti ini dia menampilkan alamat IP yang terkait dengan domain yang dicari. Lanjut yang ke-18 ada Nets. Fungsinya adalah mengonfigurasi pengaturan jaringan pada sistem Windows. Nets ini juga dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada konfigurasi jaringan secara manual. Kita beri contoh Nets interface show interface. Nah, seperti ini contohnya. Dia menampilkan status semua antarmuka jaringan yang ada di komputer. Lanjut yang ke-19 ada route. Fungsinya adalah menampilkan atau mengubah tabel routing pada perangkat. Nah, dia juga berguna untuk mengelola rute IP dalam jaringan. Kita beri contoh route print. Nah, dia menampilkan tabel-tabel rute saat ini di sistem komputer. Lanjut yang ke-20 itu ada net. Fungsinya adalah untuk mengelola jaringan di sistem Windows seperti berbagi file, mengelola pengguna, dan melihat status jaringan. Kita beri contoh. Nah, dia membuat koneksi baru dengan perintah net use. Nah,
Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.